Selamat malam pemirsa BMI Taiwan, berjumpa lagi dengan saya Fadilah dalam acara seputar berita edisi Selasa, tanggal 15 Juni tahun 2021 untuk mengabarkan informasi berita yang teraktual dan terpercaya, yang kami rangkum dalam seputar berita malam ini. Penanganan kasus kaburnya 5 calon TKW dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri, BLKLN, PT Sentral Karya Semesta, PT CKS, terus bergulir. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, saat ini terus mengawal ketat kasus tersebut hingga terungkapnya fakta yang sebenarnya. Kepala BP2MI, Beni Ramdhani yang beberapa waktu lalu melakukan inspeksi mendadak, sidak, telah mengendus adanya dugaan pelanggaran hingga insiden meninggalnya calon TKW. Beni juga sempat mengatakan bahwa pihaknya bisa merekomendasikan BLKLN PT CKS tersebut ditutup, bahkan sebelum ditetapkannya tersangka dalam kasus tersebut. Sanksi penutupan, BLKLN PT CKS, tidak harus menunggu proses hukum selesai, karena kami sudah menemukan sejumlah dugaan pelanggaran. Kalau soal mereka kabur, 5 calon TKW, itu memang urusan pihak kepolisian, ujar Beni beberapa waktu lalu. Kemudian terkait penutupan BLKLN PT CKS tersebut, Koordinator BP2MI Malang, M. Khalid Habibi mengatakan, pencabutan izin ataupun penutupan izin operasional memang bisa direkomendasikan oleh BP2MI, akan tetapi untuk pelaksanaan dan keputusan final ada di tangan Kementerian Ketenagakerjaan. Kami, UPT BP2MI, bukan mengambil kebijakan, tapi kami bisa merekomendasikan. Apalagi temuan dari Pak Beni sudah ada sejumlah pelanggaran, kasusnya juga sudah masuk tahap penyidikan, ujar Habibi saat konferensi pers, Senin, tanggal 14 Juni tahun 2021. Kemudian untuk investigasi yang dilakukan oleh BP2MI hingga saat ini juga masih terus bergulir, sejumlah dugaan pelanggaran dari BLKLN PT CKS pun bisa menjadi dasar pertimbangan untuk menutup izin operasionalnya. Diketahui sebelumnya, telah tercatat ada 3 kali dugaan pelanggaran yang telah mencuat di permukaan, mulai dari penyekapan hingga kekerasan secara psikis terhadap calon TKW telah terjadi sejak tahun 2018 silam. Ini bisa jadi dasar untuk merumuskan rekomendasi izin penutupan operasionalnya. Saat ini kami menunggu instruksi dari Kepala BP2MI Pusat dan juga Kementerian, katanya. Dirinya menambahkan bahwa selama proses kasus ini terus bergulir, UPT BP2MI akan berupaya menempatkan korban di tempat yang netral aman. Akan tetapi diketahui ada 1 calon TKW yang sempat kabur dan selamat dan kini telah dipulangkan di tempat yang tidak disebutkan. Nanti akan kita upayakan semua korban ini kami tempatkan di tempat netral hingga penanganan kasus ini selesai, imbuhnya. Lebih jauh, untuk penanganan kasus dan 3 korban yang tengah dirawat di RS Wafa Husada, Kepanjen, Kabupaten Malang, BP2MI Malang sepenuhnya akan memberikan perlindungan dan advokasi serta bantuan penanganan atas proses hukum dan perawatan secara menyeluruh. Kami tetap akan berpihak pada PMI, TKW PT CKS. Kami juga menyatakan dengan tegas memberikan dukungan kepada pihak Polresta Malang Kota untuk melakukan proses hukum yang transparan dan adil. Pungkas kepala disebutkan. Demikian informasi pada hari ini BMI Taiwan, saya Fadilah.